Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Siti Aulia, NPM 202170052. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Kaya dengan akan potensi sumber daya alamnya. Tak jarang banyak orang yang menyebutnya bahwa tanah kita adalah tanah surga. Akan tetapi, banyak sekali orang, rakyat yang hartanya dirampas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum-oknum yang tidak memiliki rasa malu. Oknum-oknum yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Dan oknum-oknum yang tidak memiliki moral yang beradab. Mirisnya negeri ini lemah, letih, tak berdaya. Karena ulah tikus-tikus yang berdasi, tikus-tikus yang selalu benar di mata hukum. Ulah lincah para tikus yang berdasi tersebut tidak memperlihatkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tuan-puan bercuan haram yang hanya digunakan untuk mensejahterakan, membahagiakan dirinya sendiri tanpa memikirkan rakyatnya. Koruptor merupakan pengkhianat, koruptor merupakan perampok, koruptor merupakan maling yang sangat keji. Koruptor mungkin pintar di sisi akademisnya, tetapi dia sangat bodoh di sisi religius dan sosialisme. Apa gunanya pejabat-pejabat yang dapat memakan uang hak yang bukan haknya? Hal tersebut sama dengan mempermalukan dirinya sendiri sebagai manusia, menghina dirinya sendiri sebagai manusia, dan menghina agama dan juga negaranya sendiri. Korupsi bukanlah hal yang harus dilestarikan, melainkan harus disapu bersihkan dari negara ini supaya tidak lagi merugikan bangsa dan juga rakyatnya. Maka dari itu, mulai sekarang budayakan untuk melawan korupsi-korupsi yang terjadi dengan hal yang bersifat kejujuran dan juga transparansi. Kondisi korupsi saat ini di Indonesia sudah banyak terjadi, yang perkembangan dari tahun ke tahunnya semakin meningkat yang membawa bencana terhadap kehidupan masyarakat dan juga negaranya. Hal ini menjadikan lambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, dan juga meningkatnya ketimpangan pendapatan. Mengutip dari katadata.co.id, terdapat beberapa contoh kasus korupsi besar yang terjadi di Indonesia, seperti PT Asabri atau Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang mencapai kerugian 23,74 triliun, PT Asuransi Jiwasraya yang mencapai kerugian 13,7 triliun, 3 Bank Senturi yang mencapai 6,76 triliun, yang keempat Kota Waringin yang mencapai 5,8 triliun, yang kelima BLBI yang mencapai 4,58 triliun, dan yang terakhir EKTP dengan 2,3 triliun. Yang dapat dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa salah satunya sadar dalam melakukan suatu gerakan anti korupsi yang terdapat di masyarakat dan juga di lingkungan sekitar. Selain itu juga dengan cara membentengi diri dari malas belajar dan juga penekanan terhadap moralitas dalam kompetensi secara sehat dan juga bijaksana. Kita sebagai mahasiswa juga dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memberantas tindakan korupsi seperti pemberian hukuman yang berat kepada pelaku korupsi, paham akan teknologi, pendidikan moral dan berkarakter yang positif, penguatan nilai-nilai religi, dan bersikap jujur dan normatif. Maka dari itu, mari kita semua untuk menanamkan nilai-nilai religius terhadap diri sendiri, bersikap jujur serta memiliki moral yang berkarakter dan juga positif, supaya tidak terjadi tindakan korupsi meski berawal dari hal yang kecil. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.